Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu ingin membahas persepsi komunikasi dan model-model komunikasi. Perkenalkan, nama saya Aldo Nur Fadilah dari Prodi Multimedia. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Saada dengan NIM 0123242993. Perkenalkan, nama saya Bintang Dewi Permana dengan NIM 0323242550. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska Tunggua Komara dengan NIM 0323242219. Saya Aulia Wanda Kusuma dengan NIM 0323242257. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Revina Putri dengan NIM 0323242669. Perkenalkan, nama saya Aulia Liva Salma Salihah dengan NIM 0323243305. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang persepsi. Persepsi dalam sebuah komunikasi merupakan tahapan individu saat berupaya mengenali dan memahami lingkungan sekitar lewat panca indera. Persepsi juga bisa diartikan sebagai proses seseorang memaknai informasi yang diterima sehingga dia memaknai hal tersebut. Nah, proses persepsi ini bisa berbeda-beda bagi setiap orangnya. Contohnya, ada satu orang ekstrovert dan dua orang lainnya yang memiliki persepsi yang berbeda terhadap orang ekstrovert ini. Orang yang pertama memiliki persepsi bahwa orang ekstrovert ini tuh hebat, pandai bergaul, bisa cepat bergaul dengan banyak orang, terus bisa cepat beradaptasi, dan juga bisa menyesuaikan diri di banyak tempat atau circle pertemanan. Tapi orang yang kedua ini memiliki persepsi bahwa si orang extrovert ini mah kan orangnya suka gaul kesana kesini, pasti kalau cerita tuh suka bohong atau suka dilebih-lebihin gitu. Jadi makanya dia diterima di banyak circle pertemanan. Nah, kenapa sih persepsi itu penting dalam sebuah komunikasi? Karena persepsi itu sendiri merupakan inti dari komunikasi. Nah, jika seseorang memiliki persepsi yang tidak akurat, sangat mungkin proses komunikasinya tidak terjadi secara efektif. Salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi yaitu adanya kesamaan persepsi. Tapi, seperti yang saya contohkan tadi, bahwa setiap orang kan memiliki persepsi beda-beda. Nah, jadi gimana caranya biar kita dengan lawan bicara itu bisa memiliki kesamaan persepsi agar komunikasi yang terjalin itu berhasil. Caranya yang pertama, kita harus paham dulu konteks yang akan dibicarakan dengan lawan bicara kita. Yang kedua, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa yang mudah dimengerti, dan bahasa yang familiar. Lalu kita juga harus pandai menempatkan diri sebagai lawan bicara kita. Jadi kita bisa mengetahui sudut pandang atau point of view dari lawan bicara kita sendiri. Lalu yang terakhir, kita juga jangan egois dan memaksakan kehendak. Mungkin itu saja materi tentang persepsi. Selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang model-model komunikasi. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Sebelumnya, model-model komunikasi ini adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen yang lainnya. Model-model komunikasi ini terbagi ke dalam 13 jenis. Yang pertama ada model stimulus respon, model Aristoteles, model Laswell, model Shannon dan Weaver, model Scrum, model Newcomb, model Wesley dan McLean, model Gebner, model Berlo, model Diffler, model komunikasi linear, model interaksional, dan model transaksional. Di sini saya akan menjelaskan tentang model komunikasi yang pertama, yaitu model stimulus respon. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, dan gambar-gambar atau tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Kita juga dapat mengatakan
bahwa proses ini merupakan perpindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat berupa timbal balik dan mempunyai efek yang banyak. Setiap efek dapat merubah perilaku komunikasi berikutnya. Yang kedua, model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi ini juga terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Seperti contohnya di dalam suatu lingkungan masyarakat, ada seseorang yang sering membuang sampah sembarangan. Pada akhirnya, seorang kepala desa memberikan pengertian untuk tidak membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan pada akhirnya itu semua mengubah perilaku mereka yang tadinya sering membuang sampah sembarangan, sering membuang sampah di sungai misalkan, ataupun di tempat-tempat yang dilarang, dan itu mengubah mereka untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Yang ketiga ada model Laswell. Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Laswell berpendapat bahwa di dalam komunikasi terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah pengawasan lingkungan, yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat agar dapat mengetahui bahaya dan peluang dalam lingkungan. Yang kedua adalah korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan yang ketiga adalah transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan model komunikasi yang keempat, yaitu model komunikasi Shannon and Weaver. Pada tahun 1948, Shannon adalah seorang matematikawan Amerika, dan Weaver adalah seorang ilmuwan Amerika. Mereka berdua bergabung bersama untuk menulis artikel di Bell System Technical Journal yang disebut sebagai Mathematical Theory of Communication dan disebut juga model komunikasi Shannon and Weaver. Model komunikasi ini dirancang untuk mengembangkan komunikasi praktis antara pengirim dan penerima. Mereka juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi, salah satunya adalah noise. Model komunikasi Shannon dan Weaver adalah teori matematika komunikasi yang berpendapat bahwa komunikasi manusia dapat dipecah menjadi 6 konsep utama, yaitu pengirim, encoder, saluran, decoder, noise, dan penerima. Saya akan menjelaskan 6 konsep utama dalam komunikasi Shannon and Weaver. Yang pertama ada pengirim atau sumber informasi. Pengirim atau sumber informasi adalah orang yang membuat serta mengirimkan pesan. Sumber informasi bertugas untuk menentukan jenis media apa yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan. Yang kedua ada encoder. Encoder adalah orang yang menggunakan mesin pengubah pesan menjadi bentuk sinyal atau data biner. Encoder dapat berupa individu, kelompok, ataupun mesin pengubah pesan. Yang ketiga adalah saluran. Saluran adalah media untuk mengirimkan pesan. Yang keempat adalah decoder. Decoder adalah mesin pengubah sinyal atau data biner menjadi bentuk pesan. Yang kelima ada noise. Noise adalah gangguan fisik dari lingkungan maupun manusia yang menjadi penghambat dalam penerimaan serta pengiriman pesan. Yang keenam, ada penerima atau tujuan. Penerima atau tujuan adalah pihak penerima pesan yang dituju oleh pengirim atau sumber informasi. Contoh model komunikasi Shannon dan Weaver adalah panggilan telepon. Di sini yang melakukan panggilan telepon adalah pengirim, menggunakan telepon sebagai encoder untuk mengubah pesan menjadi bentuk yang dapat disampaikan melalui kabel. Kabel adalah saluran karena mengirimkan paket data kepada penerima telepon, yang bertindak sebagai decoder. Saat informasi bergerak melalui kabel, noise dapat terjadi ketika telepon tidak berfungsi. Di sisi lain, orang penerima telepon disebut sebagai penerima karena dia dapat menafsirkan pesan yang disampaikan oleh si pengirim.
Model komunikasi yang kelima adalah model Scrum. Wilbur Scrum membuat serangkaian model komunikasi manusia sederhana pada tahun 1954. Lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi hingga model yang dianggap sebagai interaksi dua individu. Model yang pertama ini mirip dengan model Shannon and Weaver. Untuk model yang kedua, Scrum memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan di dalam bidang pengalaman, sumber, dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. Menurut Scrum, setiap orang yang ada dalam proses komunikasi sangat jelas menjadi encoder dan decoder. Kita secara konstan menjadi ulang tanda dari lingkungan kita, menafsirkan tanda itu, dan menyendi sesuatu sebagai hasilnya. Proses kembali dalam proses ini disebut sebagai feedback, yang memiliki peran penting dalam komunikasi karena hal ini dapat membuat kita tahu bagaimana pesan kita ditafsirkan. Salah satu contoh model Scrum adalah ketika mahasiswa jurusan komunikasi dari Stikom Bandung bertemu dengan mahasiswa jurusan komunikasi dari universitas lain yang berbeda. Dan disitulah akan terjadi komunikasi yang sukses karena pengalaman yang sama akan mempermudah jalannya komunikasi. Baik, untuk poin selanjutnya ada model Newcomb, di mana Theodore Newcomb pada tahun 1953 melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan nama model ABX, jadi sering juga disebut sebagai model ABX Newcomb gitu ya. Model ini menggambarkan bahwa seseorang, yaitu A, mengirimkan informasi kepada orang lain, yaitu B, tentang sesuatu, yaitu X. Jadi bentuk komunikasinya itu kayak segitiga gitu ya, atau triangle gitu. Terus model ini juga mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing. Ya, jadi mungkin teorinya itu A dan B berperan sebagai komunikator dan penerima, sedangkan X berperan sebagai sesuatu atau objek yang sedang dibicarakan oleh si A dan si B. Begitu ya. Terus untuk selanjutnya ada model Wesley dan McLean. Model ini berbicara dalam dua konteks, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Perbedaan yang paling penting di antara komunikasi interpersonal dan massa ini adalah terdapat pada umpan baliknya, yaitu feedback, di mana di komunikasi interpersonal umpan baliknya berlangsung cepat dan langsung instan gitu ya. Sedangkan di komunikasi massa umpan baliknya bersifat tidak langsung dan juga bersifat lambat. Sebagai contoh, di komunikasi interpersonal, yaitu ketika ada dua orang sahabat yang sedang curhat gitu ya, mencurahkan isi hatinya masing-masing gitu, kan itu feedbacknya tektok gitu ya, langsung. Terus ketika ada tetangga kita yang sedang bertengkar gitu, juga contoh yang lainnya ketika ada dua orang ibu-ibu atau sekelompok ibu-ibu yang sedang membicarakan orang lain gitu ya, contohnya banyak itu di lingkungan rumah saya gitu. Lalu untuk contoh komunikasi massa, yaitu pada televisi gitu ya, ada siaran berita gitu atau siaran olahraga dan lain-lain, kan itu feedback yang diberikan oleh si penerima tidak bisa langsung gitu ya, atau lambat mungkin, karena tidak mungkin gitu si penerima langsung berbicara ke depan televisi gitu ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Yang kedelapan ada komunikasi Gapners. Komunikasi ini menekankan sifat dinamis komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, berbagai faktor berperan dalam keandalan komunikasi. Model ini merupakan perpanjangan dari model komunikasi Laswell dan menggambarkan proses komunikasi dari dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi persepsi dan dimensi sarana dan kontrol. Adapun contohnya yaitu ketika seorang reporter dan rekannya sedang melakukan siaran peristiwa dan ditayangkan secara langsung di media massa, ataupun presenter yang sedang menyampaikan pemenang dari sebuah kontes. Yang kesembilan ada model Berlo. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah saja, tetapi di dalamnya ada 4 komponen, yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Adapun sebagai contoh yaitu ketika orang dewasa harus menyajikan pesan sesuai umur antara orang dewasa dan anak kecil. Jika itu tidak diterapkan, anak kecil tersebut tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh orang dewasa itu, atau anak kecil itu tidak akan menangkap pembicaraan dari si orang dewasa itu. Selanjutnya ada model komunikasi
Developer. Model komunikasi ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa, mass medium device, dan perangkat umpan balik atau feedback device. Fungsi dari penerima dalam model Developer adalah menerima informasi dan menjadikannya. Lalu di dalam komunikasi Developer ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada source, yaitu individu yang menyampaikan pesan, transmitter, yaitu individu yang menyandikan pesan atau membuat kode, lalu ada channel, saluran atau media yang digunakan dalam menyampaikan pesan, receiver, penerima pesan dan membaca sandi, destination, halayak sasaran dalam proses komunikasi massa, noise atau gangguan, yaitu sesuatu yang dapat mendistorsi akurasi pesan, lalu ada perangkat media massa yang merupakan macam-macam media komunikasi dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak dan elektronik. Lalu yang terakhir ada feedback device sebagai sarana penyampaian umpan balik. Contoh dari komunikasi model Developer ini akan disampaikan oleh teman saya Bintang. Sekian, terima kasih. Nah, kalau tadi kan penjelasannya ya. Sekarang ada nih contoh dari model komunikasi Developer, yaitu ketika seseorang menggunakan media sosial, entah itu Instagram, TikTok, ataupun Facebook gitu ya, dengan fitur live-nya untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan yang bahkan sedang tidak bersamanya. Kegiatan ini dikatakan model komunikasi Developer karena ketika seseorang melakukan siaran langsung di media sosial itu sendiri ya, secara tidak langsung si penyiar menjadi source lalu masuk ke sinyal jaringan atau transmitter menggunakan channel yaitu media sosial tadi ya, atau si Instagram, lalu masuk ke receiver melalui sinyal jaringan, lalu berlanjut ke destination atau tujuan yaitu si penonton yang menonton siaran langsung itu gitu ya. Feedback akan terjadi ketika penonton memberikan komentar di siaran langsung si penjual, lalu si penjual pun merespon hal tersebut gitu. Contoh ini juga termasuk ke dalam model komunikasi transaksional. Nah, jadi misalkan ada salah satu brand pakaian gitu, dia sedang berjualan di live-nya Instagram, terus dia menawarkan produknya gitu kayak, ayo kak ini bahannya 30S gitu, sampelnya juga plastisol, silakan diorder gitu. Lalu feedback itu terjadi ketika ada seorang penonton atau konsumen yang memberikan komentar di kolom komentar gitu, kayak bertanya atau apa gitu seperti, kak size XL ready kan nih, terus si penjual itu masih feedback juga dengan membalas gitu, oh ready kak, silakan diorder. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Yang ke-11 adalah model komunikasi linier. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linier karena tertarik pada teknologi radio dan telepon, dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran atau channel. Hasilnya adalah konseptualisasi dari komunikasi linier atau yang disebut linear communication model. Sebagai contoh komunikasi linear, di sini saya akan menyebutkan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi pada acara televisi, radio, maupun sebagai tulisan dalam media massa yang sifatnya tidak bisa memberikan atau tidak dapat timbal balik. Model komunikasi yang ke-12 adalah model interaksional. Model ini dikembangkan oleh Wilbur Graham pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikan. Dengan kata lain, proses komunikasi dua arah antara pengirim kepada penerima dan antara penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Model ini menempatkan antara sumber dan penerima di kedudukan yang sederajat atau sama. Elemen yang paling penting dalam model interaksional adalah feedback atau tanggapan terhadap suatu pesan. Contoh model komunikasi interaksional yaitu ketika dua orang dengan budaya yang berbeda saling berkenalan, lalu dalam perkenalan mereka saling menanyakan nama, alamat, nomor telepon, dan yang lainnya. Lalu dalam obrolan tersebut mereka menemukan titik klop seperti tokoh idola mereka yang sama, hobi mereka yang sama, dan mereka berdua akan saling membuka diri satu sama lain
karena idola dan hobi mereka yang sama itu. Kurang lebih seperti itu contohnya. Komunikasi yang terakhir yaitu ada komunikasi model transaksional. Model ini dikembangkan oleh Barlow pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif. Pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap efektivitas komunikasi yang terjadi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Atas kekurangan dan ketidaksempurnaannya kami mohon dimaafkan. Karena yang sempurna hanyalah cerita kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat Pak Hendra ya.